billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para asatiz, para hujat, para sesepuh kita dan jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini. Kita diringankan kaki dalam keadaan sehat walafiat, bisa menuju masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian KP Morning yang ke 1000 berapa tadi baca lu? 1026 kurang lebih, Masya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kita semua yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema kajian kita yaitu memahami makna kemanusiaan dalam Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 kita sudah sering membaca ayat ini ya. Kita ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini firman Allah. Wahai manusia, inna khalaqnakum. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah ya. Khalaqnakum, menciptakan kalian, min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan itu berketurunan gitu ya. Wa ja'alnakum, lalu kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabail, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu. Jadi dalam konteks kemanusiaan, tujuan penciptaan manusia itu yang pertama lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, karena kita itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa gitu ya. Apalagi hari ini jumlah penduduk dunia
mungkin sekitar 7,5 miliar ya. 7,5 miliar penduduk dunia. Ada yang kulitnya putih, kuning, merah, gitu ya. Ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ada yang matanya agak biru, gitu ya. Ada yang matanya hitam, hijau, gitu ya. Warna kulit beda-beda, postur tubuh beda-beda, gitu ya. Tinggalnya juga secara geografis di berbagai benua, gitu ya. Rambut juga beda-beda. Untuk apa diciptakan seperti itu? Li ta'arafu, untuk saling mengenal. Lalu dilanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kalau sekarang 7 miliar, orang yang paling mulia di antara 7 miliar itu, di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Nah, ini konteksnya masih manusia nih. Bukan ya ayyuhal mu'minun gitu ya, bukan. Tapi atau ya ayyuhal muslimun, nih bukan. Tapi konteksnya ini ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, jadi sebenarnya ini memberikan informasi, pengetahuan kepada kita. Jadi ayat ini memberikan informasi, pengetahuan pada kita akan eksistensi kita. Kita itu sebenarnya siapa sih? Kita ini yang terdiri dari daging, kulit, tulang, gitu ya. Kita ini sebenarnya siapa? Nah, kita ini diciptakan dari nenek moyang kita dulu ya, Nabi Adam dan Hawa, Siti Hawa. Nah, terus turun temurun, gitu ya. Nah, sampai sekarang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya secara kemanusiaan hakikatnya kita itu sama. Allah tidak beda-bedain sukunya, tidak beda-bedain bangsanya. Yang berbeda di sini adalah ketakwaannya. Yang dilihat adalah ketakwaannya. Perspektifnya luas banget. Ini dulu yang paling mendasar, ini dulu. Jadi kalau kita setiap melihat manusia itu, dia sama saya, gitu ya. Nenek moyang kita sama semua. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, dia saudara saya. Nah, itu dulu. Ini ayat ini nih. Begitu dulu ayat ini menekankan. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha teliti. Khabir itu pengetahuan Allah itu detil, gitu ya. Jadi tujuan penciptaan manusia dalam konteks kemanusiaan ini adalah saling mengenal. Yang kedua, saling menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Atqakum, yang paling taat, yang paling takwa, yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu dulu dasarnya. Jadi kita nih gaul aja nggak apa-apa, sama siapa aja gaul, dan tidak boleh ada tendensi macam-macam.
Nah, tidak boleh ada tendensi macam-macam. Tidak boleh ada memandang hina, rendah, suku saya lebih hebat, bangsa saya lebih hebat. Enggak dulu, gitu ya. Nah, tidak dulu, tidak boleh. Nah, ini kemanusiaan. Nah, artinya sesama penduduk bumi, penghuni planet biru ini 7,5 miliar ini, kita sama dulu. Dasarnya sama dulu. Nah, kemudian dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70, nah, ini Allah menegaskan tentang betapa mulianya martabat manusia itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, wa itu dan, laqad sungguh, karramna kami muliakan. Nah, ini kata Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami memuliakan, kami muliakan bani Adam, anaknya Adam, anak cucu Adam, yaitu manusia. Manusia ini dimuliakan oleh Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami beri mereka, kami angkut mereka, kami bawa mereka, gitu ya, atau kami pikul. Kata Allah, Bani Adam itu, manusia itu, fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan. Jadi mau jalan-jalan di daratan, hidup di daratan, ataupun hidup di lautan, silakan, kami tanggung, kata Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat, dimuliakan ini sudah dimuliakan oleh Allah, diberikan pula rezeki yang bagus-bagus manusia ini. Wa razaqnahum, kami berikan manusia ini enggak bicara beriman apa enggak dulu ya, semuanya, manusia semuanya. Wa razaqnahum, kami kasih mereka rezeki, minat thayyibat, dari yang baik-baik. Wa faddalnahum, kami lebihkan. Ini penekanan lagi. Sebelumnya sudah karramna, kami muliakan. Di sini ditambahin lagi wa faddalnahum, dan telah kami lebihkan manusia-manusia itu ala katsirim mimman khalaqna, atas banyaknya makhluk Allah yang Allah ciptakan. Tafdila, dengan kelebihan yang sempurna. Nah, jadi apa artinya? Allah muliakan manusia, Allah lebihkan manusia dibandingin makhluk-makhluk yang lain. Luar biasa itu, ya. Ditanggung rezekinya, diamankan, dia mau tinggal di darat, mau tinggal di laut, gitu ya. Silakan, kasih rezeki yang nyaman, yang enak, yang thayyib. Nah, diberi kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain. Artinya apa? Artinya martabat manusia itu kedudukannya paling mulia dibandingin makhluk yang lain. Nah, oleh karena itu jangan coba-coba kita merendahkan manusia, ya.
merendahkan orang lain, gitu ya, atau menghina orang lain, atau menyakiti dari segi kemanusiaan itu ya. Karena dasarnya kuat banget nih dalam Al-Quran, tapi jarang dibahas kayaknya. Kemanusiaan itu dalam Quran kuat banget, kuat. Nah, kemudian Islam mengajarkan keadilan dalam memperlakukan manusia, tidak boleh diskriminasi. Ini pidato Rasulullah pada saat Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Kira-kira 2 bulan setelah ini beliau wafat. Jadi habis Haji Wada tuh beliau udah kesehatannya terganggu, sudah sakit-sakitan, habis itu wafat. Ini wasiat beliau ketika khutbah ketika berpidato di Haji Wada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sabda Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini bicara kemanusiaan lagi. Ya ayuhan nas, ala, bukankah, inna, sungguh, Rabbakum wahidun, Rabbakum Tuhan kamu, wahidun, esa, satu. Inna Rabbakum wahidun, sesungguhnya Tuhan kamu satu. Wa inna abakum wahidun, dan sesungguhnya bapakmu juga satu, yaitu Nabi Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin, tidak ada bedanya orang Arab dengan orang selain Arab, A'jam. Wala li ajamin wala li ajamiyin ala arabiyyin, juga tidak ada bedanya orang yang non Arab, orang selain Arab atas orang Arab. Wala li ahmar ala aswad, juga tidak ada bedanya yang kulitnya merah sama kulitnya hitam. Wala aswad ala ahmar, atau tidak ada bedanya orang kulit hitam dengan orang kulit merah. Illa bitaqwa, yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Nah, ini sebenarnya deklarasi kemanusiaan. Kira-kira kenapa begini coba? Betapa Nabi menekankan kemanusiaan. Jadi kalau hari ini masih ada orang membangga-banggakan keturunan, membanggakan suku, ras, gitu ya, warna kulit, nah itu bertentangan. Nah, itu praktek jahiliyah. Coba kita lihat kenapa Nabi mengangkat kemanusiaan. Nah, ini sejarahnya. Jadi tantangan terberat Nabi dalam dakwah selain kemusyrikan, ya. Yang terberat pertama itu kemusyrikan. Nah, selain kemusyrikan, tantangan terberat Nabi dalam dakwah itu adalah krisis kemanusiaan zaman itu. Zaman itu terjadi perbudakan, terjadi rasis. Nah, jadi ingat nih, ada riwayat
ketika terjadi Fathu Mekah, Nabi berhasil menaklukkan Mekah. Nabi minta Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan. Menggerutu tuh, orang-orang menggerutu. Lah, kenapa orang yang kulitnya hitam itu disuruh azan? Gitu. Menggerutu tuh. Kebetulan Bilal bin Rabah itu kulitnya hitam. Budak dulu. Budak yang dimerdekakan Nabi. Menggerutu tuh banyak. Wah, itu kok yang disuruh gitu ya. Nah, sampai kedengaran dilaporkan oleh Jibril kepada Nabi bahwa ada perilaku yang rasis seperti itu. Sehingga turun ayat yang tadi pertama saya bacakan, itu salah satu asbabun nuzulnya ketika Bilal bin Rabah dihina karena kulitnya hitam. Nah, jadi waktu itu terjadi perbudakan, manusia diperjualbelikan. Kalau orangnya kuat ya harganya mahal, badannya kekar harganya mahal. Budak itu ditaruh di samping rumah, dibikin kandang sendiri, tidak satu rumah dengan majikan, dipisah. Seperti kita punya kambing gitu ya, punya kandang kambing, ditaruh di kandang di sana, diikat di rantai. Zaman itu seperti itu. Kemudian yang kedua, menginjak-injak martabat wanita. Wanita sama sekali tidak dipandang penting waktu itu. Wanita dianggap hina. Kalau istri hamil mau melahirkan ditungguin. Kalau keluar bayi laki-laki gembiranya minta ampun. Tapi yang lahir keluar itu bayi perempuan, wah dia kecewanya setengah mati. Cepat-cepat dibawa ke gurun, dikubur hidup-hidup. Karena perempuan sama sekali tidak dihargai. Nah, kemudian terlalu mengagung-agungkan suku, ashabiyah, ta'assub kesukuan ya, fanatik kesukuan. Bani-bani itu ke bawah-bawah ya sampai sekarang. Pemerintahan Bani Umayyah itu 90 tahun, diganti Bani Abbasiyah keturunan sampai 500 tahun. Dilanjutkan Umayyah lagi. Sampai sekarang di Saudi bani-bani juga itu, di Qatar kerajaan. Nah, tapi sudah terbuka, nilai-nilainya terbuka. Kalau dahulu betul-betul sempit, mereka tidak punya nilai-nilai universal, nggak punya. Adanya nilai-nilai kesukuan. Nah, sehingga mudah sekali berselisih. Nah, mudah saling berperang, dikit-dikit berperang, dikit-dikit membunuh, saling membunuh. Jadi benar-benar krisis kemanusiaan. Kemudian berikutnya eksploitasi ekonomi. Waktu itu ada monopoli, orang kaya memonopoli semua sektor ekonomi. Kemudian ada rentenir, ada riba, ada perjudian. Judi itu juga bikin krisis kemanusiaan ya. Misalnya ada orang berjudi dengan temannya gitu ya, yang satu menang, yang satu kalah. Kalau kita yang normal, kemanusiaan kita akan ngomong, gak akan tega ngambil.
gitu. Duitnya dia kita ambil gitu, kita senang-senang, dianya susah. Di rumah mungkin bisa ngamuk-ngamuk. Kalau orang yang otaknya normal nggak akan tega, nggak akan mau judi. Itu teman saya gitu ya. Nah sekarang ada judi online lagi, tidak saling kenal. Yang nggak habis pikir tuh yang satu lapak gitu. Itu kalau kemanusiaannya, empatinya ada, itu nggak bakalan mau gitu ya. Nah kemudian curang dalam menimbang. Nah, kalau ada orang curang jualan gitu ya, mestinya 1 kilo dikurangi timbangannya, menipu gitu. Nah, itu juga dipertanyakan kemanusiaannya. Oke, baik. Nah, jadi hadirin sekalian, kita jadi paham bahwa dakwah Rasulullah SAW selain mengembalikan manusia kepada ketauhidan karena praktik musyrik gitu ya, menyembah berhala, mengembalikan manusia kepada ketauhidan, maka yang dihadapi Nabi berikutnya adalah masalah krisis kemanusiaan. Nah, oleh karena itu di dalam khutbah wada itu juga dikatakan oleh Nabi, dilanjutkan oleh Nabi dalam khutbatul wada itu, dalam pidato beliau mengatakan begini, ala ukhbirukum bil mu'minin, wahai kalian semua, saya ingin beritahukan apa itu orang yang beriman, apa itu orang mukmin. Nah, jadi ditegasin oleh Rasulullah siapa itu orang mukmin di dalam khutbah itu. Lalu kata Rasulullah, al-mu'minu, orang mukmin itu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin itu adalah orang yang memastikan gitu ya, yang memberikan rasa aman. Aminahun nasu ala amwalihim. Jadi yang membuat orang lain itu merasa aman, aman hartanya, aman jiwanya. Jadi orang mukmin sejati itu adalah orang mukmin yang tidak membahayakan harta orang lain, tidak membahayakan jiwa orang lain. Artinya kalau kita hidup di tengah-tengah orang beriman, kita selamat harta kita tidak dicuri gitu ya, harta kita tidak dirampas, jiwa kita pun tidak disakiti. Nah, itu orang mukmin sejati kayak gitu. Orang mukmin sejati, orang yang mengamankan harta orang lain, mengamankan jiwa orang lain. Kemudian apa itu muslim? Kata Rasulullah dalam pidatonya itu, apa itu muslim? Wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya itu adalah orang yang manusia aman dari ucapannya, dari lisannya, dan dari perbuatannya. Jadi muslim yang baik adalah muslim yang menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, supaya tidak menyakiti orang lain. Orang lain itu selamat, salimah. Orang lain itu selamat dari lidah kita,
selamat dari perbuatan kita. Jadi orang muslim sejati adalah orang muslim yang membuat orang lain selamat dari lisan dan perbuatan kita. Lalu siapa orang yang mujahid? Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid yang sesungguhnya itu adalah orang yang berjihad, bersungguh-sungguh membentuk dirinya menuju ketaatan pada Allah. Jadi orang yang bersungguh-sungguh membentuk dirinya fi ta'atillah. Siapa yang mujahid sesungguhnya? Orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk taat pada Allah. Wal muhajir, siapa orang yang berhijrah? Siapa sesungguhnya orang yang berhijrah? Wal muhajiru man hajaral khataya waz zunuba. Orang yang hijrah itu adalah orang yang berpindah, gitu ya. Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan kesalahannya, wazunuba dan dosanya. Jadi orang hijrah, orang yang meninggalkan kesalahan dan dosanya. Nah, jadi ini pidato Rasulullah menggambarkan betapa dekatnya hubungan keimanan, keislaman dan kemanusiaan. Nah, kemudian karena tadi dijelaskan, karena krisis kemanusiaan yang dihadapi Nabi zaman itu luar biasa, itu ya, yang berdampak pada krisis moral, atau dibalik, krisis moral berdampak langsung pada krisis kemanusiaan. Karena itu yang dihadapi Nabi, sehingga Nabi pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena luar biasa saat itu kerusakan akhlak. Kemudian berikutnya dalam surah Al-Hujurat ayat 11, dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Islam melarang kita untuk merendahkan martabat orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ayat ini juga udah sering kita baca ya, sering dengar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok, yaskhar, jangan mengolok-olok atau menghina kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan, nah ini perempuan nih, ibu-ibu, jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok.
Kemudian wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling mencela satu sama lain. Nah, kita tidak boleh mencela satu sama lain. Dan janganlah wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar atau julukan-julukan yang buruk, laqab, ya. Nah, jangan memanggil saudara kita dengan julukan-julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik, ya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yang fasik setelah beriman. Waman lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat, kerjaannya masih mencela-cela aja, gitu ya. Karena ini menodai kemanusiaan, ya. Menodai kemanusiaan yang Allah ciptakan. Manusia tadi itu martabatnya mulia banget, gitu ya. Walaqad karramna, kata Allah, sungguh kami muliakan manusia itu. Dilanjutkan wafaddalna, kami lebihkan manusia itu. Nah, kalau kita mencela-cela manusia, mengolok-olok manusia, terus tidak mau berhenti, waman lam yatub, tidak mau bertobat, faulaika humuz zalimun, maka orang itu, mereka yang tidak mau taubat itu, tidak mau berhenti melakukan itu, adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Sudah bunyi, nunggu bunyi. Nah, bahan renungan, ini renungan kita, ya. Misi utama kenabian pertama adalah mengembalikan manusia kepada tauhid. Karena ajaran Islam itu sejak dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, memperbaiki akhlak manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menjunjung tinggi kemanusiaan. Mengapa kita junjung tinggi kemanusiaan? Karena Allah sendiri menegaskan bahwa Dia, Allah, memuliakan manusia melebihi dari makhluk yang lain. Quran surah Al-Isra ayat 70 tadi. Nah, jadi apakah kita masih pantas merendahkan martabat manusia hanya karena beda suku, beda warna kulit, beda jenis kelamin, beda lain-lain dan seterusnya, panjang, macam-macam, beda, ya? Nah, ini kisah Rasulullah. Kisah Rasulullah memuliakan manusia. Lanjut gak nih? Waktunya habis ya? Lanjut ya? Nah, ini ada kisah gimana Rasulullah memuliakan manusia. Nah, jadi di tengah-tengah dakwah di Mekah itu, masih awal-awal, Nabi Muhammad itu bertemu dengan seorang wanita tua membawa barang dagangannya. Wanita tua bawa barang-barang, kesulitan bawa barang-barang itu. Nah, lalu oleh Nabi dibantu, diantar ke pasar, ke dagangannya, bawa.
Nah, sepanjang jalan wanita itu mengumpat-ngumpat. Wah, saya dengar seseorang sekarang di Mekah ini membawa ajaran baru. Orang itu Orang itu menghina agama kami. Orang itu membuat kekacauan aja di Mekah ini, gitu. Nah, si wanita tua itu tidak kenal dengan Nabi, gitu ya. Padahal nih Nabi bawain barang-barangnya. Nah, didengerin aja oleh Nabi, dibawain barangnya itu. Nah, sampai ke tujuan. Begitu sampai ke tujuan, wanita tua tadi berkata, "Nah, kan Nabi masih usia 40-an loh, masih 40-an, baru diangkat jadi Nabi. Nak, siapa nama kamu? Kamu siapa?" gitu ya. Nah, kata Nabi, "Saya Muhammad." Hah? Saya Muhammad yang ibu ceritakan itu. Pokoknya ibu itu minta maaf. Kata Nabi, "Nggak apa-apa," gitu ya. Nah, akhirnya ibu itu tidak enak hati. Nah, singkat cerita, ibu itu nanti memeluk Islam. Nah, jadi sepanjang perjalanan ocehan ibu itu Nabi dengerin aja sambil gotong barangnya. Nah, kalau kita gimana kalau kita? Oh, ini dilempar aja. Bisa dilempar barangnya nih. Nah, jadi apa pesan moralnya? Pertama, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jadi Nabi mengajarkan kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan membalas dengan kebaikan. Kedua, akhlak perbuatan itu lebih ampuh daripada ucapan. Jadi praktik Nabi langsung membantu dengan ramah, santun, Nabi senyum, Nabi berempati sama nenek yang kesulitan itu. Yang lain-lain gak mau bantu, Nabi bantu, diangkutin barangnya, cuma diantar dengan sopan. Nah, itu lebih ampuh dakwahnya daripada ceramah kayak saya ini. Nah, jadi perbuatan akhlak yang langsung itu sebenarnya lebih manjur, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghormati pendapat orang lain walaupun itu berbeda dengan kita. Nah, Nabi paham, oh itu pendapat dia, nggak apa-apa. Pendapat dia tentang Nabi. Jadi kita tidak boleh marah dengan pendapat orang. Nah, Nabi tidak marah meskipun wanita tua itu berbicara buruk tentang diri beliau. Nah, ini contoh. Contoh lain gini, yang versi yang lain lagi. Jadi ada anak kecil yatim piatu nangis di depan masjid begini. Nah, Nabi keluar masjid disamperin, "Kamu kenapa?" Dia cerita, dia udah nggak punya ayah, sudah nggak punya ibu gini. Oh, kata Nabi, "Kamu mau nggak punya ayah Rasulullah, punya teman Hasan dan Husain gitu. Nah, menjadi keluarga saya." Jadi anak kecil itu digendong oleh Nabi, dibawa ke rumah, diajak main dengan cucu Nabi Hasan dan Husain.
dianggap saudara, gitu ya, dianggap saudara. Nah itu apa namanya, sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Pasti masih banyak banget cerita tentang sisi kemanusiaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa isu-isu penting tentang kemanusiaan, singkat-singkat aja. Pertama, masalah keadilan dan kesetaraan. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali kita harus berbuat adil kepada siapapun, bahkan kepada orang non-muslim wajib berbuat adil. Dicontohkan juga oleh Nabi, dicontohkan juga oleh Khulafaur Rasyidin, dicontohkan juga oleh para pemimpin-pemimpin di dunia Islam, ya, tentang keadilan. Nah, keadilan dan kesetaraan itu diukur bukan karena suku, ya. Maksudnya kita tidak boleh memandang orang dari sukunya, rasnya, warna kulit, jenis kelamin dan lain-lain, status sosialnya tidak boleh, karena kita sadar yang Allah ukur itu adalah ketakwaannya, bukan yang itu-itunya, tapi ketakwaannya. Nah, yang jadi ukuran, maka kita harus adil, gitu ya. Kemudian kepedulian terhadap yang rentan. Jadi kalau kita menganggap penting kemanusiaan, maka orang-orang yang rentan itu harus dipedulikan. Siapa orang yang rentan itu? Orang miskin, orang lapar, orang lemah. Nah, misalnya anak yatim, ya. Nah, oleh karena itu Islam mewajibkan bagi yang mampu itu zakat, infak, sedekah, gitu ya. Nah, kita diperintahkan untuk berinfak, bersedekah, gitu ya. Nah, itu dalam rangka kemanusiaan. Yang ketiga, kebebasan beragama, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena apa? Qad tabayyana ar-rusydu, ayat itu tidak perlu dipaksa karena Islam itu sudah jelas kebenarannya. Nah, jadi Nabi Muhammad, para sahabat, para aulia, ulama-ulama dulu tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Tapi orang masuk Islam itu dengan kesadaran sendiri, dengan hidayah sendiri, gitu ya. Kemudian penghormatan terhadap perbedaan. Dalam surah Al-Kafirun ayat 6 dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita harus bangga dengan agama kita sendiri. Kita yakin agama kita yang benar, agama kita yang dari Allah Subhanahu wa taala yang benar. Tauhid itu adalah agama yang tidak bisa diganggu gugat, itu ya. Udah jelas benar kebenarannya, gitu ya. Tuhan itu esa, tauhid, ya. Nah, itu udah kita pede banget sudah, tidak bisa digugat, tidak ada kelemahan dalam Islam, tidak bisa, gitu ya. Jadi bagiku agamaku, kalau kamu tidak mau ya bagimu agamamu masing-masing, gitu ya. Nah, kita hormati saja, kalau ada perbedaan hormati saja, kita doakan suatu waktu dia akan beriman karena kita yakin Islam itu agama yang paling rasional, paling mudah dipahami dan tidak bisa digugat-gugat, gitu ya. Dicari nalar gimana pun nggak bisa, gitu ya. Islam itu agama yang paling masuk akal.
Kemudian pemenuhan emosional. Makna kemanusiaan juga kita harus berempati. Kalau tadi zakat, infak, sedekah itu mungkin sifatnya material, fisik material, tapi kita juga dalam kemanusiaan itu juga memperhatikan aspek emosional dan psikologis. Jadi memberi dukungan gitu ya kepada yang lemah. Kalau ada orang punya masalah, memberi empati, berempati, dan yang paling penting tidak menyakiti hati orang. Nah, itu paling tidak menyakiti hati orang. Kita jaga lisan kita, perbuatan kita gitu ya. Nah, kemudian kesadaran akan tanggung jawab kolektif. Ini ada hadis Nabi, sabda Rasulullah SAW, perumpamaan kaum mukmin dalam cinta dan kasih sayang, mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Ini hadis juga sangat familiar. Nah, kesimpulan inti dari memanusiakan manusia atau inti dari kemanusiaan, apa itu inti dari kemanusiaan? Adalah bahwa manusia adalah, inti dari memanusiakan manusia adalah menciptakan masyarakat yang saling menghormati. Jadi kita ini karena sama-sama dari Nabi Adam, sama-sama diciptakan oleh Tuhan, diberi rizki oleh Tuhan gitu ya. Walaupun beda-beda, tujuannya satu, kita saling menghormati, saling membantu, saling berlaku adil, di mana hak-hak setiap individu dihormati tanpa memandang latar belakangnya. Semua ini bermuara pada tujuan menciptakan kehidupan yang harmonis di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya, sebagai refleksi penghambaan kepada Allah. Nah, jadi kalau kita memuliakan manusia itu sama dengan memuliakan Allah yang menciptakan manusia itu. Nah, sekarang gimana fenomena di media sosial, di medsos? Gimana tuh perilaku orang di media sosial? Nah, hampir setiap waktu terjadi krisis kemanusiaan di X gitu ya, Instagram, di Twitter. Kalau dulu Twitter, sekarang X, Instagram, di mana-mana gitu ya. Nah, kita mudah sekali mendapati orang saling mencela, saling menghina, saling memberi julukan, lakop. Itu saya juga kadang-kadang emosi gitu ya, ikut-ikutan. Sekarang bukan lidah nih yang main, tapi jempol. Berarti itu hadisnya kita kembangkan. Orang muslim adalah orang yang selamat orang lain dari jempol-jempol kita. Nah, membuka aib ya kan, di medsos itu membuka aib suaminya, membuka aib istrinya, atau siapalah, atau dirinya sendiri, dia sendiri yang membuka aibnya gitu ya. Nah, itu krisis kemanusiaan. Nah, terjadi penurunan akhlak, ngeri kali sekarang ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzoliminya, tidak menyakitinya, dan tidak membiarkannya terlantar, tidak menelantarkan. Kemudian nih ada kata-kata dari Ali bin Abi Thalib
dalam kitab Nahjul Balaghah, walaupun ada yang bilang Nahjul Balaghah itu sebahagian valid, sebahagian sahih, benar dari kata-kata Ali, sebahagian katanya juga tidak benar gitu ya. Jadi kitab Nahjul Balaghah itu kitab apa namanya, kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan manusia itu ada dua macam, yaitu saudaramu dalam iman atau setara denganmu dalam kemanusiaan. Jadi yang mukmin, yang muslim kita saudara seiman, yang bukan saudara seiman itu saudara sesama, setara sesama manusia. Itu dihormati juga. Dia manusia, dia ciptaan Allah, dia dimuliakan Allah juga gitu ya. Nah, manusia itu ada dua macam, saudaramu dalam iman atau setara denganmu dalam kemanusiaan, secara kemanusiaan setara. Kemudian ini Ali bin Abi Thalib juga, jangan pernah merendahkan seseorang, sebab setiap orang yang engkau temui mungkin lebih baik darimu di hadapan Allah. Nah, ini bagus kita tanamkan dalam diri kita supaya kita ingat selalu, boleh jadi dia lebih baik di hadapan Allah daripada saya, gitu ya. Nah, supaya kita tidak merendahkan orang lain. Jangan pernah merendahkan seseorang, sebab setiap orang yang engkau temui mungkin lebih baik darimu di hadapan Allah. Kemudian dari Umar bin Khattab, jika engkau melihat seseorang terjatuh, angkatlah dia. Jika engkau melihat seseorang tersesat, tunjukkan jalan yang benar. Jangan pernah berdiam diri ketika ada kesempatan untuk membantu sesama. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan kasih sayang adalah inti dari kemanusiaan. Tidak ada kedekatan kepada Allah tanpa cinta kepada makhluknya. Nah, jadi kalau kita cinta pada Allah, cinta juga pada makhluknya. Kemanusiaan adalah ketika kita menghormati setiap ciptaan Allah dengan hati yang tulus. Kita sering dengar kita tidak boleh membenci manusianya, yang kita benci adalah dosanya, gitu ya. Nah, kalau ada orang berbuat dosa, kita benci dosanya. Manusianya jangan, karena manusianya itu bisa berubah. Satu saat dia bisa bertaubat. Boleh jadi nanti dia husnul khotimah. Bisa saja sebaliknya, yang tadi kelihatan baik-baik nanti berubah, bisa jadi su'ul khotimah, ya kan? Nah, bisa kejadian yang kelihatannya baik-baik malah su'ul khotimah, yang kelihatan yang tadinya banyak berdosa, berbuat dosa, dia sadar, insaf, dia taubat, malah dia ujungnya husnul khotimah. Jadi kita tidak boleh membenci manusianya, kita benci itu perbuatannya yang tidak bagus, gitu ya. Kita benci dosanya. Memuliakan manusia berarti melihat setiap jiwa sebagai cerminan rahmat Allah yang menciptakan. Jadi tiap kali kita melihat manusia, setiap kali kita mau menyakiti, nggak jadi, stop. Dia ciptaan Allah, yang itu cerminan ada, apalagi sampai mengambil nyawa orang ya, Masya Allah, itu haknya Allah. Kita nggak boleh mencabut nyawa orang, sampai membunuh itu udah luar biasa.
Makanya ada di ayat Al-Quran dikatakan, kalau kamu membunuh orang yang satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Kita tidak punya hak mencabut ini orang, ya. Nah, dimuliakan. Ketika kita memanusiakan orang lain, kita sedang memuliakan diri kita sendiri di hadapan Sang Pencipta. Terima kasih, syukron. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi, semata-mata karena kekurangan saya. Mohon dimaafkan. Wal afwa minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.